والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan masih pada dars As-Tsaniyah Asyarah yang ke-12 ya, pada pelajaran yang ke-12 Ad-Darsul As-Tsaniyah Asyarah. Pada pembahasan berikutnya pada pelajaran ini ya, sudah kemarin dibahas tentang al-maf'ulu fihi, maf'ul fi atau dharaf, kemudian disertai beberapa tamarin. Kemudian sesudah itu ada pembahasan yang lain pada bab yang lain, disebutkan di sini ya, wurida fid darsi ya, wurida fid darsi ya, disebutkan dalam dars atau warada fid darsi, ada dalam dars. Lau arastu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Ada satu kalimat ini dalam dars pada pelajaran ke-12 kemarin. Lau arastu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Seandainya ya, lau araftu, seandainya aku mengetahui annaka ta'ti ila baladi, bahwasanya engkau datang ke negeri saya, lastaqbaltuka, sungguh aku akan menyambut engkau atau saya akan menyambut anda fil matari, di bandara ya. Ini satu kalimat yang disebutkan dalam dars kemarin. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata lau yang ada pada awal kalimat tersebut ya, lau ya, lau araftu ya, ada lau ya. Apa makna atau faedah fungsi dari kata tersebut ya, lau, dan bagaimana pula ya amalannya atau hukumnya? Disebutkan lau harfun tina'in limtina'in. Lau harfun tina'in limtina'in. Jadi lau itu adalah harfun tina', huruf imtina ya, huruf untuk imtina, limtina karena imtina ya. Ini faedah ataupun makna atau fungsi dari lau, harfun tina'in limtina'in. Apa itu harfun tina' limtina'? Jadi imtina'un atau imtina' limtina', jadi terhalangnya ya, jadi imtina'u syai' limtina'i ghairihi, jadi terhalangnya sesuatu karena terhalangnya hal yang lainnya. Jadi terhalangnya sesuatu atau terhalangnya suatu hal karena terhalang oleh hal yang lainnya. Atau dengan kata lain nanti imtina'ul jawab limtina'is syarat. Jadi terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Jadi ini terkait dengan syarat. Ada syarat, ada jawab syarat.
Nah, law di situ harfun tina, imtina. Jadi imtina ul jawab, limtina isyarat. Terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Ini terhalang di situ maksudnya imtina ya, terhalang di situ maksudnya tidak terwujud. Jadi sesuatu itu tidak terwujud karena sesuatu hal yang lain juga tidak terwujud. Jawab dari syarat itu tidak terwujud karena syaratnya tidak terwujud. Itu makna dari harfun tina limtina. Ya, nanti akan ada contohnya supaya lebih jelas ya. Nah, di sini dijelaskan wa tufidu salatata umurin. Ya, jadi law itu memberikan faedah, ya, memberikan makna salatata umurin, 3 perkara, 3 hal. Awalan yang pertama, syartiyah. Jadi bermakna syarat, terkait dengan syarat. Ada syarat, tentunya nanti ada jawab syarat. Itu makna yang pertama, kandungan makna yang pertama dari law, syartiyah. Jadi terkandung syarat. Maka tentunya nanti akan disertai dengan jawab syaratnya. Jadi setiap ada syarat tentu akan disertai dengan jawab syarat. Sanian yang kedua, faedah yang kedua, taqyid asy-syartiyyati bizamanil madhi. Taqyid asy-syartiyyati bizamanil madhi. Jadi mengkaitkan syarat tersebut pada waktu lampau. Taqyid, jadi mengkaitkan, mengikat atau mengkaitkan syarat tersebut bizamanil madhi, pada waktu lampau, dengan waktu lampau. Jadi syarat yang terkandung pada law itu hanya terkait pada waktu lampau. Ini yang dimaksud dari penjelasan ini. Ya, jadi taqyid asy-syartiyyati bizamanil madhi. Ya, jadi mengkaitkan syarat tersebut pada waktu lampau. Kemudian faedah yang ketiga, salisan al-imtina'a. Imtina. Jadi terhalang atau tidak terwujud. Imtina, terhalang, sesuatu yang itu terhalang, atau maksudnya terhalang apa? Tidak terwujud, tidak menjadi kenyataan. Ini makna dari imtina, terhalang atau tidak terwujud. Jadi ini 3 faedah, 3 makna dari law tersebut. Syartiyah, taqyid asy-syartiyah bi zamanil madhi, dan imtina. Nahwu, contoh. Law ijtahadta la najahta. Law ijtahadta la najahta. Law ijtahadta la najahta. Kalau, jadi law kalau diterjemahkan ya dengan kata kalau atau seandainya. Kalau engkau rajin atau seandainya engkau rajin, la najahta, sungguh engkau pasti berhasil. Ya, seandainya engkau rajin, engkau pasti berhasil. Apa makna dari kalimat ini? Law ijtahadta la najahta. Seandainya engkau rajin, engkau pasti berhasil. Maknanya apa? Lam tajtahid falam tanjah. Lam tajtahid falam tanjah. Engkau tidak rajin, maka engkau tidak berhasil. Jadi ini imtina dari najah, berhasil, terhalang, tidak terwujud keberhasilan tersebut. An-najah atau keberhasilan itu terhalang, itu tidak terwujud. Kenapa? Lam tajtahid. Ya, karena tidak terwujudnya ijtihad, tidak adanya ijtihad, tidak adanya kerajinan atau bersungguh-sungguh. Ya, jadi karena tidak
ijtihad, tidak ijtihada, ya, tidak bersungguh-sungguh, tidak rajin, maka tidak tanjah, tidak berhasil, tidak dicapai an-najah, tidak dicapai keberhasilan. Ini. Jadi apa? Imtina najah, terhalangnya keberhasilan, limtina ijtihad, karena terhalangnya ijtihad, terhalangnya keberhasilan karena terhalangnya kesungguhan, tidak berhasil karena tidak bersungguh-sungguh. Ini. Jadi seandainya engkau bersungguh-sungguh, seandainya engkau rajin, engkau pasti berhasil. Berarti apa? Engkau tidak berhasil karena engkau tidak bersungguh-sungguh. Atau tadi, engkau tidak bersungguh-sungguh sehingga engkau tidak berhasil. Ini makna dari law, harfun tina limtina. Ini. Jadi dari contoh tadi untuk menjelaskan makna dari law tersebut yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi seperti itu, ya. Harfun tina limtina, imtina isyai limtinai ghairihi, terhalangnya sesuatu karena terhalang suatu hal yang lainnya. Atau imtina ul jawab limtina isyarat, terhalangnya jawab karena terhalangnya syarat. Ya, ini. Kemudian berikutnya, yaqtarinu jawabuha al-musbatu bil-lami. Yaqtarinu jawabuha al-musbatu bil-lami. Jawab dari law tersebut itu, di sini disebutkan jawabuhal musbatu. Jadi jawab syarat dari law yang musbat. Jadi jawab syarat dari law yang musbat, artinya musbat apa? Tidak terkandung nafi, ya. Jadi pada jawab dari law tersebut tidak terkandung nafi, dia musbat, maka yaqtarinu bil lam, dia bersambung dengan lam. Ya, jadi jawab syaratnya itu bersambung dengan lam ketika jawab syarat itu musbat. Seperti contoh tadi, ya, lau ijtahadta la najahta, ada lam di situ, ya, la najahta. Lamnya itu huruf yang menghubungkan jawab syarat tersebut, ya, la najahta. Ini. Wala yaqtarinu biha jawabuhal manfiyu, dan tidak bersambung dengan lam jawab dari law yang manfi. Jadi kalau jawab syaratnya itu manfi, ada nafinya atau negatif, maka tidak bersambung dengan lam. Ya, nanti akan ada contohnya, ya. Yajuzu aksuhu wa hadza qalilun. Nah, ini boleh kebalikannya, tetapi ini sedikit. Artinya apa? Jawab syarat yang musbat itu tidak bersambung dengan lam, adapun jawab syarat yang manfi bersambung dengan lam. Itu boleh, tetapi yang ini sedikit penggunaannya, ya, jarang digunakan. Yang banyak, yang dominan atau yang sering digunakan seperti yang disebutkan tadi, yakni jawab syarat yang musbat, ya, dari law tersebut itu bersambung dengan lam, adapun jawab syarat yang manfi itu tidak bersambung dengan lam. Nahu, contoh yang pertama, lau sami'ta qissatahu la bakaita. Lau sami'ta qissatahu la bakaita. Seandainya engkau mendengar kisahnya, sungguh pasti engkau menangis. Ya, jawab syaratnya bakaita. Ya, kalimat ini, ya, bakaita, engkau menangis. Ini musbat, tidak ada nafinya, ya, tidak ada sesuatu yang menafikan jawab syarat ini, sehingga dia jawab syarat yang musbat. Nah, karena jawab syarat ini musbat, maka di situ bersambung dengan lam, ya, la bakaita. Lau sami'ta qissatahu la bakaita. Ini di sini jawabnya musbat, ya. Contoh yang kedua, qala al-mudarrisu li Hamidin. Pak guru berkata kepada Hamid, lau hadarta amsi
ma syakautuka ilal mudiri. Ma syakautuka ilal mudiri. Seandainya engkau hadir kemarin, ya, lau hadarta amsi, seandainya kemarin engkau hadir, engkau datang, ya, tidak bolos, ya, lau hadarta amsi, kemudian jawab syaratnya ma syakautuka. Ma syakautuka, aku tidak mengadukanmu. Ini jawabnya. Jawabnya bagaimana? Ma syakautuka, aku tidak mengadukanmu. Di sini ada huruf nafinya, yaitu ma. Ma di sini ma an-nafiyah, menafikan fi'il yang berikutnya syakautu. Sehingga di sini jawabnya apa? Manfi, karena ada nafinya. Ya, karena jawab syarat ini manfi, maka jawab syarat ini tidak bersambung dengan lam. Jadi langsung lau hadarta amsi ma syakautuka. Walaupun mungkin boleh, ya, sebagaimana tadi disebutkan, boleh bersambung dengan lam. Misalnya menjadi lau hadarta amsi lama syakautuka, boleh. Tetapi itu jarang digunakan, sedikit penggunaan yang seperti itu. Yang banyak, yang sering digunakan seperti ini, tidak bersambung dengan lam ketika jawabnya manfi. Langsung ya, lau hadarta amsi ma syakautuka. Ini contoh yang berikutnya, yang ketiga. Hadza ta'amun fasidun. Hadza fasidun. Ini makanan yang rusak, makanan yang busuk. Ya, fasid, yang rusak atau yang busuk. Ya, kalau terkait makanan, ya makanan yang busuk atau yang basi. Ya, hadza ta'amun fasidun. Ini makanan yang rusak, makanan yang basi, makanan yang busuk. Lau akalahun nasu lamaridu. Lau akalahun nasu lamaridu. Seandainya orang itu memakannya, ya, lau akalahu an-nasu, seandainya orang atau manusia, ya, seandainya manusia itu memakannya, la maridu, pasti mereka sakit. Ya, di sini jawab syaratnya maridu, jawab yang musbat, ya, tidak ada nafinya, sehingga di situ bersambung dengan huruf lam. Ya, la maridu. Ini, ya, lamnya dibaca pendek ya, karena hanya satu huruf lam. La maridu. Ini. Jadi bukan lam yang panjang, la, bukan ya, cukup pendek. La maridu. Ini perhatikan juga dalam pengucapan ya, karena ini satu huruf lam, ya, sebagai huruf yang menyambungkan jawab syarat yang musbat tersebut. Berikutnya, contoh yang keempat. Lau ra'aita zakal manzara. Lau ra'aita zakal manzara la bakaita. La bakaita. Seandainya engkau melihat pemandangan itu, ya, sungguh atau pasti engkau menangis. Ya, seandainya engkau melihat pemandangan itu, pasti engkau menangis. Di sini jawabnya apa? Bakaita. Ya, musbat. Ya, bakaita, musbat, tidak ada nafi, maka ini bersambung dengan lam, la bakaita. Ya. Contoh yang kelima. Lau araftu anna rihlata yawma ma ta'akhartu. Lau araftu anna rihlata yawma. Seandainya aku mengetahui bahwasannya rihlah itu hari ini, ya, rihlah, ya, bepergian atau, ya, semisalnya. Seandainya aku mengetahui bahasanya rihlah itu pada hari ini, ma ta'akhartu, saya tidak akan terlambat. Ya, ma ta'akhartu. Ma ta'akhartu. Ini jawab syaratnya manfi, karena ada huruf nafinya, yaitu ma an-nafiyah. Maka jawab syarat ini tidak bersama dengan lam. Ya, langsung ma ta'akhartu. Tidak perlu ditambahkan lam, tidak lama ta'akhartu. Walaupun boleh, tetapi itu jarang digunakan. Jadi cukup seperti ini. Lau arastu anna rihlata al-yawma ma ta'akhartu. Ini. Jadi ini contoh-contoh
dari lau yang merupakan harf imtina. Nah, bisa diperhatikan tadi dari contoh-contoh tersebut ya. Imtina jawab, imtina syarat. Jadi terhalangnya jawab. Jadi makna yang terkandung pada jawab syarat itu terhalang, tidak terwujud. Kenapa? Imtina syarat, karena terhalangnya syarat, karena tidak terwujudnya syarat. Ya. Contoh tadi, seandainya engkau, contoh yang pertama ya, seandainya engkau mendengar kisahnya, pasti engkau menangis. Berarti maknanya apa? Engkau tidak menangis karena engkau tidak mendengar kisahnya. Jadi dia tertahan atau terhalang dari menangis, tidak menangis. Kenapa? Karena dia terhalang dari mendengar cerita tersebut. Dia tidak mendengar cerita tersebut. Ini. Pada contoh yang kedua, lau hadarta amsi ma syakautuka ilal mudiri. Seandainya engkau datang kemarin, engkau hadir, aku tidak akan mengadukanmu pada mudir. Aku tidak mengadukanmu pada mudir. Ini jawab syaratnya. Terhalang. Berarti apa? Aku mengadukanmu pada mudir. Ya, karena di sini syaratnya manfi ya, ma syakautuka, aku tidak mengadukanmu. Ini tidak terwujud. Berarti kenyataannya saya mengadukan engkau. Kenapa saya mengadukanmu? Syaratnya tadi apa? Hadarta amsi, engkau hadir kemarin. Ini tidak terwujud. Berarti apa? Kemarin engkau tidak hadir. Ini, begitu ya? Ini. Jadi kalau engkau hadir, aku tidak mengadukanmu. Berarti apa yang bisa dipahami? Saya mengadukanmu karena kamu tidak hadir, ya kan? Karena kamu tidak hadir, maka saya mengadukanmu. Ya, itu ya. Secara makna demikian. Ini. Contoh yang berikutnya, lau akalahun nasu lamaridu. Seandainya manusia memakannya, pasti mereka sakit. Berarti apa? Orang-orang atau manusia tidak memakan makanan tersebut sehingga mereka tidak sakit. Atau mereka tidak sakit karena mereka tidak memakan makanan yang basi tersebut. Itu ya. Dan berikutnya bisa dikiaskan secara makna seperti itu. Itu makna dari lau, harf imtina limtina. Ya. Ini. Dan tadi dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia ya lebih tepat dengan kata seandainya, karena di situ tadi disebutkan salah satu faedahnya apa? Taqyid syartiyah di zamanul madhi. Jadi mengkaitkan syarat tersebut untuk waktu yang lampau. Jadi untuk waktu yang lampau yang sudah terjadi, sudah berlalu. Ya, bukan waktu sekarang ataupun bukan waktu yang akan datang, tetapi terkait dengan waktu yang lampau, sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Ini tadi bisa diperhatikan dari contoh-contoh tadi ya, itu semua sudah terjadi di waktu yang lampau ya. Ini jadi perhatikan faedah dari lau tersebut beserta contoh-contohnya. Kemudian berikutnya kemarin latihan-latihan terkait dengan lau ini. Awalan yang pertama, adkhil lau ala al-jumlatil atiyati, masukkan lau pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa ghayyir ma yalzam, wa ghayyir ma yalzamu, dan ubahlah apa yang semestinya. Ya, ubahlah ma yalzamu, apa yang semestinya. Ya, kalau dia berubah ya diubah, tapi kalau dia tidak berubah ya tidak perlu diubah. Jadi apa yang semestinya atau apa yang seperlunya saja yang diubah. Yang pertama, ya langsung saja ya. Lau darabani zakal waladu la darabtuhu. Lau darabani zakal waladu.
seandainya anak itu memukul aku, seandainya anak itu memukul saya, la darabtuhu, sungguh aku akan memukul dia. Jawabnya darabtuhu, ini jawab syaratnya, darabtuhu, ya musbat atau manfi? Ya musbat, ya jawabnya musbat, sehingga apa? Bersambung dengan lam, la darabtuhu. Yang kedua, lau araftu annal mudarrisa musafiran ma ji'tu, ya ma ji'tu, ini jawab syaratnya ada ma an-nafiyah, berarti jawabnya manfi, maka tidak bersambung dengan lam. Jadi langsung ya, lau araftu annal mudarrisa musafirun, ya ma ji'tu, seandainya aku mengetahui bahwasanya mudaris itu pergi safar, ma ji'tu, aku tidak datang. Yang ketiga, lau ta'akhartu daqiqataini lafatatni at-ta'iratu, ya ada lamnya karena jawabnya musbat ya, fatatni at-ta'iratu, ini musbat, sehingga jawabnya dengan lam, bersambung dengan lam, lafatatni, ya lafatatni at-ta'iratu. Lau ta'akhartu daqiqataini, seandainya aku terlambat 2 menit, lafatatni at-ta'iratu, lafatatni at-ta'iratu, sungguh pesawat itu meninggalkan aku, sungguh aku tertinggal pesawat. Ya, ini. Yang keempat, lau sami'ta tilawata hadzal qari'i la bakaita, ya la bakaita ada lamnya karena ini musbat, ya lau sami'ta tilawata hadzal qari'i la bakaita, seandainya engkau mendengar bacaan qari ini pasti engkau menangis, ini la bakaita. Yang kelima, lau qara'ta hadhihi al-qissata la wahikta katsira, ya ada lamnya karena ini musbat, la wahikta katsira, ya lau qara'ta hadhihi al-qissata, seandainya engkau membaca kisah ini, la wahikta katsira, sungguh pasti engkau banyak tertawa, ya la wahikta ada lamnya karena musbat, ya. Yang keenam, lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu, ya ma sa'atuhu, manya an-nafiyah, berarti ini jawabnya manfi, maka tidak bersambung dengan lam, jadi langsung ma sa'atuhu, tidak berubah, ya lau araftu annahu yakdzibu ma sa'atuhu, seandainya aku mengetahui bahwasanya dia berdusta, aku tidak membantunya. Yang ketujuh, lau zadat darajati binisi darajatin la najahtu bitakbiri mumtazin, lau zadat darajati binisi darajatin la najahtu bitakbiri mumtazin, ya, najahtu ini musbat, maka bersama dengan lam, la najahtu, ini seandainya nilaiku atau tingkatanku, ya itu bertambah setengah derajat, ya setengah poin, ya maka aku berhasil dengan nilai mumtaz, dengan nilai yang memuaskan. Ini contoh, ya, tadi penggunaan kalimat dengan lau, dengan jawabnya yang musbat dan yang manfi. Dan berikutnya, yang tamrin yang kedua, akmilin naqisa fima yali, akmilin naqisa fima yali, sempurnakanlah yang kurang pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, lau, ya lau ijtahatta ma rasabta, lau ijtahatta ma rasabta, seandainya engkau rajin, ma rasabta, engkau tidak gagal. Nah, ini jawab syaratnya ma rasabta, ada ma nafiyah, berarti ini jawab yang manfi, maka tidak bersambung dengan lam,
cukup ini tidak berubah. Kemudian tadi kalimat syaratnya ya misalnya ijtahadta, ya, sehingga kalimat lengkapnya la ijtahadta ma rasabta, seandainya engkau rajin engkau tidak akan gagal. Yang kedua, lau araftu annaka ta'ti ila al-madinati, lau araftu annaka ta'ti ila al-madinati lastaqbaltuka, misalnya ya, lastaqbaltuka, istaqbaltuka jawabnya musbah bersama dengan lam ya, lastaqbaltuka, seandainya aku mengetahui bahwasanya engkau datang ke Madinah, lastaqbaltuka, pasti aku menyambutmu, ya. Berikutnya, lau akalta hadha ta'ama la maritta, lau akalta hadha ta'ama la maritta, misalnya, seandainya engkau makan makanan ini pasti engkau sakit, ya, mungkin makanannya sudah basi atau bagaimana ya, sehingga diungkapkan seperti ini, lau akalta hadha ta'ama la maritta, seandainya engkau makan makanan ini, makanan yang sudah basi ya, misalnya, la maritta, pasti engkau sakit. Nah di sini maritta jawab syaratnya musbah, maka bersama dengan lam. Berikutnya, lau ta'akhurna, lau ta'akhurna, apa misalkan daqiqataini, seandainya kita terlambat 2 menit, atau mungkin tadi cukup lau ta'akhurna, seandainya kita terlambat, lafatatna rak'atun, lafatatna rak'atun, lamnya sebab huruf yang menyambung jawab syarat, karena di sini jawab syaratnya musbad ya, fatatna rak'atun, jawab syarat yang musbad maka bersama dengan lam ya, fatatna rak'atun, ya, 1 rakaat meninggalkan kita, atau kita ketinggalan 1 rakaat. Ini lau ta'akhorna lafatatna rak'atun, seandainya kita terlambat ya pasti kita tertinggal 1 rakaat. Itu terjemah secara makna demikian ya. Ini contoh ya, ataupun tamrin pada tamrin yang kedua ini ya, seperti itu ya contohnya. Tamrin yang berikutnya, salisan yang ketiga, adkhil lau fi jumlataini ala ayyakuna jawabuha fil ula musbatan wa fi tsaniyati manfiyan. Masukkan lau pada 2 kalimat dengan keadaan jawabnya yang pertama itu musbat, dan pada kalimat yang kedua jawabnya itu manfi. Misalnya yang pertama, lau ijtahadta la najahta, seandainya engkau rajin pasti engkau berhasil. Itu jawabnya musbat ya, jawab pada kalimat yang pertama musbat, najahta musbat maka bersama dengan lam. Yang manfi, lau ijtahadta ma rasabta, seandainya engkau rajin engkau tidak gagal. Ma rasabta jawaban itu manfi, ada huruf nafi yaitu ma an-nafiyah. Ini pembahasan tentang lau harf imtina imtina pada pelajaran ini ya. Baik. Berikutnya, ini pembahasan yang lain ya, terpisah, tidak terkait dengan lau, seperti apa bab yang lain. Berikutnya disebutkan dalam daras kemarin satu contoh, min qablu, ya, jadi lafaz qablu di sini didahului oleh huruf min, kemudian perhatikan lafaz qablu tersebut huruf akhirnya dengan dhammah, min qablu. Ya, bagaimana ini?
dijelaskan yubna qablu wa ba'du ala dhammi. Yubna qablu wa ba'du ala dhammi. Jadi lafaz qablu dan ba'du itu mabni. Yubna di sini maksudnya mabni ala dhammi, pada dhammah. Mabni dengan dhammah. Kapan? Idza quti'a anil idhafati lafdan la ma'nan. Idza quti'a anil idhafati lafdan la ma'nan. Jika dia terputus dari idhafah secara lafaz, tidak secara makna. Jadi terputus dari idhafah secara lafaz, tetapi tidak terputus secara makna. Ini jadi ini qablu dan ba'du itu menjadi mabni, ya, keadaannya tetap dengan dhammah jika dia terputus dari idhafah secara lafaz, tidak terputus secara makna. Bagaimana? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata dalam surah Ar-Rum ayat yang keempat, Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah lah perkara tersebut, min qablu sebelumnya, wa min ba'du dan sesudahnya. Nah di sini min qablu wa min ba'du. Ya, qablu dan ba'du ini asalnya, ya, sebagaimana penggunaan secara umum, ya, zaraf ini selalu diikuti mudhaf ilaih, jadi tersusun dalam susunan idhofah. Misalnya qabla al-maghribi atau ba'da al-maghribi, ya, qabla al-maghribi sebelum maghrib, atau ba'da al-maghribi sesudah maghrib. Nah, di situ tersusun dalam susunan idhofah, qabla ataupun ba'da sebagai mudhaf, dan al-maghribi atau yang semisalnya sebagai mudhaf ilaih. Secara lafaz demikian, qabla ataupun ba'da, ya, ini zaraf. Adapun secara susunan dia biasanya tersusun dalam susunan idhofah tadi. Ya, artinya dia disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ya, tetapi ketika kemudian dia terputus, tadi dikatakan, ya, quti'a anil idhafati, terputus dari idhafah secara lafaz, lafzan secara lafaz. Artinya apa? Mudhaf ilaihnya tidak disebutkan, mudhaf ilaihnya dihilangkan lafaznya. Ya. Nah, ini bisa untuk lafaz ini mudhaf ilaihnya dihilangkan, jadi dia terputus dari idhafah secara lafaz. Maka dalam keadaan demikian apa? Lafaz qabla dan ba'da yang semula mansab tadi menjadi zaraf, dia kemudian berubah menjadi mabni dengan dhammah, ya, sehingga menjadi qablu dan ba'du. Ya, buktinya di sini ketika ada huruf jar yang mendahului, dia tetap dengan dhammahnya, min qablu, min ba'du. Ya, tidak min qabli atau min ba'di, tidak, tetap min qablu, min ba'du. Kalau tidak ada huruf jar, misalnya dalam ucapan amma ba'du atau huwa ba'du, ya, biasanya ya sesudah dalam awal khutbah atau pembicaraan, sesudah tahiyah, ya, memuji Allah, kemudian bersalat kepada Rasulullah SAW, kemudian akan diucapkan apa? Amma ba'du atau huwa ba'du. Nah, di situ disebutkan ba'du. Nah, itu dia terputus dari idhafah, ya, artinya mudhaf ilaihnya dihilangkan lafadznya, ya, takdirnya ba'da hadza atau yang semisalnya sesudah ini, sesudah ucapan tahiyah ini, takdirnya demikian. Tetapi di situ apa? Mudhaf ilaihnya dihilangkan, jadi dia terputus dari idhafah secara lafaz. Tetapi yang ingat di situ la makna, tidak secara makna, artinya secara makna tetap masih terkandung dia dalam susunan idhafah, secara makna masih terkandung, masih terkait dengan mudhaf ilaihnya. Jadi dihilangkan mudhaf ilaih hanya secara lafaz saja. Adapun secara makna dalam ingatan, dalam fikiran itu masih ada.
tetapi secara lafaz tidak disebutkan, tidak diucapkan. Ini jadi bukan berarti benar-benar tidak ada mudhaf ilaihnya, tidak, tetapi di situ terputus idhofahnya ataupun tidak disebutkan mudhaf ilaih, itu hanya secara lafaz. Adapun secara makna tetap masih terkandung, ya, ada mudhaf ilaihnya. Ya, tadi misalkan takdirnya ba'da hadza, sesudah ini, atau qabla hadza, sebelum ini, atau yang semisalnya. Ini. Nah, kalau dia mudhaf ilaihnya disebutkan lafadznya, maka dia mu'rab. Ya. Ba'da hadza, ba'da al-maghribi, qabla hadza, qabla al-maghribi. Sebagai zaraf dia mansub dengan fathah. Kalau ada huruf jar misalkan, nanti dia menjadi majrur, min ba'di hadza, min qabli hadza, min ba'dil maghribi, atau min qablil maghribi. Ya, ada min huruf jar, maka menjadi ba'di atau menjadi qabli ketika mudhaf ilaihnya disebutkan lafadznya ada secara lafaz. Tetapi ketika dihilangkan lafadznya, dia kemudian menjadi mabni dengan dhammah, ba'du atau qablu. Ada min ba'du, min qablu. Tidak ada min, ya ba'du, qablu. Ini, itu ya, beda ya. Ini. Kalau ada mudhaf ilaihnya disebutkan lafadznya, ba'da hadza, ba'da atau qabla hadza mansub dengan fathah, ba'da qabla, ba'da hadza, qabla hadza. Kalau ada min ba'di hadza, min qabli hadza. Nah, di situ ba'di, qabli menjadi majrur. Itu ya, berbeda ya. Ya. Ini itu ya. Jadi ketika idhofahnya utuh, artinya mudhaf ilaih disebutkan lafaz, maka dia mu'rab. Adapun ketika dia terputus dari idhofah secara lafaz, artinya mudhaf ilaihnya dihilangkan lafaznya, maka dia menjadi mabni dengan dhammah. Ini min qablu, min ba'du, seperti ini. Ya. Berikutnya pembahasan di sini terkait dengan pelajaran ke-12 secara umum, tamarinu ammatun. Tamarinu ammatun, latihan-latihan umum. Ya. Awalan yang pertama, hati mudhari al-af'alil atiyati. Hati mudhari al-af'alil atiyati. Berikan, datangkan mudhari dari fi'il berikut ini. Istaqbala, yastaqbilu, yastaqbilu, ya, menyambut atau menjamu, ya, atau yang semisalnya sesuai dengan konteksnya nanti. Intazara, yantaziru, yantaziru, ya, menunggu. Safara, yusafiru, yusafiru, ya, safar, bepergian. Sa'ada, yusa'idu, ya, membantu. Yusa'idu, membantu. Rahaba, yurahibu, yurahibu, ya, menyambut dengan gembira, ya, menyambut dengan senang. Ya, ini. Berikutnya, makasa yamkusu, tinggal atau menetap. Ya, makasa yamkusu. Kemudian labisa yalbasu, ya, hampir sama maknanya, tinggal atau menetap. Labisa yalbasu. Kemudian kasaba yaksibu, berusaha. Fata yafutu, terlewat atau tertinggal. Yafutu, ya, fata yafutu, terlewat atau tertinggal. Darra yadurru, ya, memadarati, ya,
lawan dari memberikan manfaat ya. Mumadarati. Ini. Berikutnya yang kedua, hati mufradah zuwarun shidadun. Berikan bentuk mufrad dari lafaz ini, zuwarun dan shidadun. Zuwarun. Ini jamak ya, jamak taksir. Mufradnya zairun ya, berwazan fa'ilun ya, bentuk isim fa'il dari zara yazuru, zairun. Kemudian shidadun ya, ini jamak, mufradnya syadidun, syadidun ya, ini. Yang ketiga, hati jam'a, berikan bentuk jamak dari jarihun nafsun ya, jarihun yang terluka, orang yang terluka, jamaknya jarha, jarha dengan alif yang maksurah ya, jarha. Sesudah ha ada alif yang maksurah yang ditulis dalam bentuk ya ya, atau alif bengkok itu ya, jarha. Itu bentuk jamak dari jarihun. Kemudian nafsun, nafsun ya, diri atau jiwa, jamaknya anfusun. Ada dua, yang pertama anfusun, yang kedua nufusun ya. Ini anfusun dan nufusun. Berikutnya rabi'an yang keempat, hati yudda barra, berikan lawan dari barra apa? Nafa'a ya, lawan dari barra nafa'a. Nafa'a memberi manfaat, memanfaati ya. Kalau barra memandarati, memberikan madarat. Ini jadi lawan dari barra nafa'a. Ini 3 huruf ya, mujarad nafa'a. Ini nafa'a, ini lawan dari barra. Khamisan yang kelima, adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap kata berikut ini dalam jumlah mufidah, dalam kalimat yang sempurna. Khalin apa? Ya, yang kosong. Ya, karena di sini khalin dibaca dengan kasrah pada akhirnya, maka dia bermakna khalin ya, yang kosong. Jadi asalnya khaliyun, bukan yang berarti paman ya. Kalau paman khalun dengan marfu dengan dhammah, khalun itu paman. Tapi kalau di sini khalin dibaca kasrah pada huruf akhir, menunjukkan apa? Ada huruf ya yang dihilangkan. Jadi asalnya khaliyun ya, asalnya khaliyun, ya-nya dihilangkan diganti dengan tanwin pada kasrah tersebut, khalin. Ini bermakna yang kosong, yang tidak berisi. Ini beda ya, jadi beda, lafadznya beda, artinya beda, maknanya beda, asalnya juga beda ya, asal kata juga berbeda ya. Berikutnya jarihun, orang yang terluka. Kemudian istaqbala, menyambut ya, menjamu. Kemudian barra, memadarati. Sa'ada, membantu. Fata, terlewatkan atau tertinggal. Dan rahaba, memberi apa? Menyambut dengan gembira. Ya. Ini bisa ya dicoba. Kata-kata ini dibuat dalam satu kalimat. Ya, coba nanti dilatih masing-masing dari ini. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Alhamdulillah selesai untuk beres asalnya acara yang ke-12. Sampai ini dulu pada kesempatan kali ini. Alasannya untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.